Indonesia itu ada beberapa hukum yang berlaku Hmm, untuk masalah warisan kan. ya. Ya, ada hukum perdata, ya, ada hukum adat ya. Kita tahu Indonesia ini luar biasa, Mm-mm. terdiri dari berbagai macam pulau yang di dalamnya juga berbagai macam suku. Nah, mereka kan juga punya hukum-hukum tersendiri ya, dalam hal ini yang mengatur tentang masalah warisan termasuk di dalamnya. Ya. Nah, kemudian masuknya juga agama Islam. Kita nggak bisa memikiri sejarah Islam masuk ke Indonesia, akhirnya juga mempengaruhi tata kehidupan, mempengaruhi tata hukum, Mm-mm. termasuk juga di dalam warisan. Nah, inilah apa yang disebut yang namanya pluralisme hukum. Pengalaman yang Pak Abdullah alami begitu ya. Kenapa sih bisa diceritakan ke sahabat Sonora kasus ataupun yang terjadi dengan sengketa warisan ini, latar belakang atau penyebabnya rata-rata seperti apa Pak Abdullah? Mungkin bisa cerita ke sahabat Sonora. Silakan. Sebelum apa namanya Mm-mm. mengenai kasus ya, saya kira mungkin perlu ada gambaran dulu ya. Ya, gimana? Sebenarnya mengenai warisan itu apa kan gitu. Mm-mm. Karena kan kadang kita seringkali menemukan di masyarakat umum itu apa namanya pemahaman yang keliru ya. Ya. Misalkan ketika ada seorang kakek ya, kemudian ada anak, ada cucu, di mana kakek ini kemudian menjual asetnya, Mm-mm. misalkan laku 10 miliar lah begitu. Nah, ada yang tetangga usil ke si cucunya ini. Kamu dapat warisan dari kakekmu berapa? Kan Ya. gitu. Jadi Mm-mm. kan pertanyaan yang keliru. Karena apa? Karena intinya kalau warisan itu kan harus ada orang yang meninggal ya. Berarti tangannya kurang ajar. Karena istilahnya bertanya tentang warisan dari kakekmu apa? Padahal kakeknya ini kan masih segar bugar, masih Masih sehat masih walafiat. sehat, Kan itu betul. yang sering terjadi apa namanya kekeliruan terhadap memahami yang warisan itu. Kalau yang namanya warisan itu pasti harus ada orang yang meninggal dulu, baru terbuka Ya. nanti untuk pembagian warisan. Itu Mas Riko. Iya. Kadang-kadang orang Nah, kemudian mm-mm. apa namanya yang Ya, silakan Pak Abdullah, lanjut. ya kadang kan yang namanya warisan dipahami. Mm-mm. Karena kan yang namanya unsur-unsur Ya. waris Mm-mm. juga ada harta peninggalannya. Kalau hanya ada ahli waris, kemudian ada pewarisnya, kalau nggak ada harta peninggalannya kan juga nggak bisa dilakukan pembagian waris seperti itu. Iya. Dan Indonesia itu unik, Kenapa Riko. Pak? Artinya di Indonesia itu ada beberapa hukum yang berlaku Hmm. untuk masalah warisan kan. Ya. Ya, ada hukum perdata, ya, ada hukum adat ya. Kita tahu Indonesia ini luar biasa, Mm-mm. terdiri dari berbagai macam pulau yang di dalamnya juga berbagai macam suku. Nah, mereka kan juga punya hukum-hukum tersendiri ya, dalam hal ini yang mengatur tentang masalah warisan termasuk di dalamnya. Ya. Nah, kemudian masuknya juga agama Islam. Kita nggak bisa memikiri sejarah Islam masuk ke Indonesia, akhirnya juga mempengaruhi tata kehidupan, mempengaruhi tata hukum, Mm-mm. termasuk juga di dalam warisan. Nah, inilah apa yang disebut yang namanya pluralisme hukum, di Oke. mana ada beberapa peraturan atau beberapa hukum yang berlaku di dalam satu waktu dan dalam satu wilayah. Hmm. Pluralisme hukum itu apa saja ya? Ada hukum perdata yang itu warisannya apa namanya kolonialisme Belanda, kemudian ada hukum adat, kemudian ada hukum Islam yang berlaku di dalam masyarakat atau negara kita, seperti itu, Mas Riko.